Kita sekarang berbicara dengan kaidah asal. Kaidah asalnya adalah yasihu al istisna fil ikrori idza wasalahu bihi. Sah hukumnya menyambung suatu ikrar dengan kalimat istisna. Jadi sah hukumnya menyambung kalimat ikrar dengan istisna. Catatannya idza wasalahu bihi, kalau ikrarnya itu disambung. Jadi kalau ikrarnya itu disambung. Ikrar itu apa sih ikrar? Pengakuan. Apa bedanya dengan sigoh? Apa bedanya ikrar dengan sigoh? Nah, apa itu bedanya ikrar dengan sigoh? Wal farqu bainal ikrar wal sigoh. Apa kira-kira bedanya? Kalau sigoh itu kalimat yang diucapkan, untuk suatu akad. Kalau ikrar apa? Kalau ikrar pengakuan. Iya, pengakuan memang. Ikrar itu pengakuan, tapi pengakuan yang bagaimana? Pengakuan yang bagaimana? Nah, jadi ikrar itu adalah pengakuan akan suatu hak. Jadi pengakuan akan suatu hak itu namanya ikrar. Kalau sigoh tadi kan kalimat yang diucapkan pada saat akad untuk mendapatkan suatu hak, kan begitu. Kalimat yang diucapkan saat akad untuk mendapatkan suatu hak itu namanya sigoh. Tapi kalau ikrar pengakuan akan suatu hak, jadi pengakuan akan suatu hak. Jadi ada titik bedanya. Nanti sampai bisa meneliti sendirilah masalah itu nanti, jadi bisa didalami sendiri. Nah, intinya bahwasanya kalau orang ikrar, kalau orang itu sudah berikrar, maka dia itu, kalau misalkan ikrar itu disampaikan di hadapan seorang hakim, maka ikrar atau pengakuan itu sudah cukup untuk menjadi pemutus perkara. Itu kalau misalkan ikrar itu disampaikan di hadapan hakim, sudah nggak butuh bukti lagi, sudah nggak butuh yang lain-lain. Kalau yang mengucapkan itu seorang yang adil. Jadi kalau yang mengucapkan itu seorang yang adil, itu ikrar, ya. Jadi sudah nggak butuh bukti yang lain. Kalau seandainya ikrar itu diucapkan di hadapan hakim, khususnya oleh orang yang berperkara, sudah nggak butuh bukti yang lain, nggak butuh sumpah, nggak butuh yang lain. Pokoknya ikrar diucapkan berarti jelas, langsung deal perkara. Itu kalau di hadapan pengadilan. Nah, karena ikrar itu adalah puncak, istilahnya itu puncaknya pengakuan dibanding dengan sesuatu yang sifatnya itu butuh saksi dan lain sebagainya. Makanya ikrar itu sangat penting dalam syariat, kedudukannya sangat penting. Jadi pengakuan itu sangat penting dalam syariat. Saking pentingnya sampai diatur dalam bab tersendiri. Jadi dalam pasal tersendiri, pasal tentang ikrar. Padahal nanti di belakang itu juga ada pasal khusus tentang saksi, itu ada di belakang nanti. Jadi pasal khusus tentang saksi itu ada. Jadi faslun fi syahadah wal aqdiyah, nanti ada sendiri. Itu jadi kalau sudah ada ikrar,
maka nggak perlu lagi yang dinamakan syahadah dan nggak perlu lagi. Nah, karena hal itu, karena kedudukannya yang sangat penting dalam syariat itu, makanya kemudian dalam tata caranya ikrar itu boleh kalau misalkan itu disertai dengan suatu pengecualian, dengan suatu istisna, itu boleh. Iya betul saya yang melakukan, tapi nggak seperti itu. Nah, ada tapinya itu tadi namanya istisna. Tapi saya nggak begitu, nggak seperti itu saya melakukannya. Misalkan betul saya yang buka pintu, tapi saya waktu buka pintu itu waktu saya buka pintu itu saya dari dalam, bukan dari luar. Misalkan, nah ada kata-kata tapinya itu kan namanya pengecualian istisna. Nah, tata cara menyambung antara pengakuan ikrar pertama tadi, saya membuka pintu, tapi saya bukanya dari dalam. Nah, itu ada tata cara penyampaiannya. Tata cara penyampaiannya. Nah, tata cara penyampaiannya bagaimana? Tata cara penyampaiannya ada dua. Tata cara penyampaiannya ada dua. Yang pertama tadi disebutkan wahwa bilafdi fa'in wa fa'in ma'alis tarotan yarfa'ul ikrar min aslihi wa tarotan yarfa'u ba'doh. Jadi tata cara penyampaiannya kalau misalkan itu disambung dengan istisna ya, kalau misalkan itu disambung dengan istisnanya ini sifatnya ada dua. Yang pertama sifatnya adalah menghilangkan kalimat atau pengakuan asalnya, hilang sama sekali pengakuan asalnya, jadi hilang sama sekali. Yang kedua istisna itu bersifat menghilangkan hak separuhnya. Seperti tadi, memang saya yang buka pintu, tapi saya bukanya dari dalam, nggak dari luar. Berarti itu termasuk bagian dari istisna yang menghilangkan separuhnya apa yang total? Total apa separuhnya? Separuhnya. Soalnya membuka pintu bisa dari luar dan bisa dari dalam. Jadi bisa dari luar, bisa dari dalam. Saya memang yang melunasi utang itu. Nah, memang saya itu membayarkan utang itu untuk kamu. Betul. Tapi hanya separuh. Nah, itu kan tapi hanya separuh. Itu kan berarti termasuk yang kelompok kedua tadi. Jadi hanya separuhnya saja. Jadi bersifat menghilangkan separuh dari ikrar asalnya. Jadi ikrar asalnya. Berbeda dengan ini. Betul saya yang melunasi utangmu. Memang betul saya yang melunasi utangmu sebesar 100. Cuma kurang 100. Membayar 100 tapi kurang 100. Membayar 100 tapi kurang 100. Sementara utangnya 100. Berarti maksudnya bagaimana itu? Ya sama sekali belum dibayar kan, sama dengan itu kan. Iya saya yang menghutangi utang, saya yang membayar utangmu, tapi kurang 100. Nah sementara itu dalam kenyataannya utangnya 100. Berarti kan kalimat seperti ini kan namanya istighraq, ya kan? Istisnanya itu namanya istighraq, menghabiskan terhadap ikrar yang asli atau jumlah yang asli. Kalau menghabiskan terhadap ikrar yang asli atau kalimat asal, maka ikrarnya menjadi tidak sah, istisnanya menjadi tidak sah. Kalau tidak sah berarti dikembalikan ke apa? Ya al aslu bara'atul zimmah. Jadi kembalikan lagi ke qaul asal.
Jadi dikembalikan lagi qaul asal, itu sama saja dengan pengecualiannya itu muspro kalau orang Jawa bilang. Muspro atau muspro itu yang nggak ada gunanya. Bukan seperti itu, namanya nggak ada gunanya. Wong mengaku sudah dilunasi tapi ternyata kurang 100, punya utang 100, ngakunya sudah dilunasi tapi ternyata kurang 100, ya sama saja dengan muspro. Jadi kalau seperti itu maka dikembalikan pada kaidah al aslu baro'atul zimmah. Jadi hukum asal nggak ada tanggungan, maksudnya nggak ada tanggungan, maksudnya bagaimana? Ya nggak ada utang, nggak ada istisnanya itu. Bukan kok kemudian nggak ada utang, utangnya tetap ada, tapi nggak ada istisnanya itu. Jadi begitu. Nah, menyambung antara pengakuan antara ikrar dengan istisna itu cara menyambungnya ini adalah ditentukan berdasarkan adat. Jadi penyambungannya itu ditentukan berdasarkan adat. Berarti maksudnya berdasarkan adat. Jadi misalkan begini, nanti biar saya yang akan melunasinya, kamu pergi saja, nanti biar saya yang akan melunasi, tapi separuh. Nah, setelah ada jeda itu tiba-tiba disampaikan, tapi separuh. Antara kata-kata biar saya yang akan melunasi, kamu pulang saja, tapi separuh. Tahu-tahu ditambahi dengan tapi separuh. Dengan kata-kata pertama, ada jeda apa enggak? Ada jeda apa enggak? Ada. Jedanya itu masuk kelompok yang mana tadi? Tadi ada beberapa jeda, namanya saktatut tanafusi. Nomor 2 wal'ayyi. Yang nomor 3 wassu'ali. Terus wal istighol bil atosi wa nahwa dzalika. Masuk kelompok yang mana? Saktatut tanafusi. Jadi diam sejenak karena menahan nafas. Diam sejenak karena menahan nafas. Diam sejenak. Kalimatnya tadi sama ingat, sama lihat kalimatnya Pak Zam. Iya, nanti biar saya yang akan membayar, kamu pulang saja, tapi separuh. Nah, ada jeda seperti ini termasuk masih ittisal apa enggak? Masih masuk kelompok ittisal apa enggak? Masuk apa enggak? Bisa masuk, bisa tidak. Jadi bisa masuk, bisa tidak. Untuk mengetahui bahwa itu masuk atau tidak, kita kembalikan kemana? Dikembalikan kemana? Dikembalikan ke tradisi atau ke adat. Jadi dikembalikannya itu dikembalikan ke adat. Kalau misalkan kok hal semacam tadi kok masih dianggap bersambung, maka sambung. Jadi maka bersambung. Nanti ya, tolong ya, saya pesan ke kamu. Setelah jadi saya pesan ke kamu, nanti kalau kamu pergi ke pasar, tolong temui Pak ini untuk melunasi utang, untuk membayarkan utang. Nah begitu berangkat, terus tahu-tahu teriak-teriak, wih, nganu ya, kecuali yang utang, misalkan utang sabunnya, misalkan orangnya sudah berangkat, tahu-tahu teriak-teriak, wih, kecuali sabunnya ya, jangan dibayar dulu, misalkan.
Terus kemudian orang yang disuruh sudah sampai pasar, terus kemudian melunasi utangnya. Dan dia tidak mendengarkan adanya pengecualian. Nah, tidak mendengar adanya pengecualian tadi, terus kemudian begitu pulang, dia juga tidak bilang kepada orang yang menyuruh. Tidak segera menemui pada orang yang menyuruh. Sehingga kemudian yang utang untuk yang ke sabunnya itu, untuk biaya sabunnya itu ternyata juga sudah dilunasi. Nah, kemudian besoknya kemudian dia menagih kepada orang yang menyuruh tadi. Kemarin sudah saya lunasi utang-utangnya, tahu-tahu dikasih jebret biaya yang selain biaya sabun tadi. Dia terus bilang, wah kurang ini utangnya, kurang ini. Loh kok bisa kurang? Iya, kemarin ini barangnya ini yang saya bayar, saya lunasi. Terus kemudian sabun, ternyata sabunnya juga masuk. Lah pihak yang menyuruh terus kemudian bilang, loh kemarin kan sabunnya sudah tak suruh, jangan dilunasi dulu. Pihak yang disuruh terus kemudian tanya, kapan nggak ada kemarin? Loh, kemarin kan sampai tak teriaki waktu berangkat. Terus, waktu berangkat kok sampai teriak-teriak, ya nggak dengar. Berarti yang dibenarkan pengakuannya siapa? Yang dibenarkan pengakuannya siapa? Pihak pengakuannya yang menyuruh, apa pengakuannya yang disuruh? Yang disuruh. Tadi terus kemudian kalimat istisnanya termasuk gugur. Kalimat istisna semacam ini termasuk gugur. Gugurnya disebabkan karena adanya adat. Jadi karena adanya adat yang memisahkan antara iqrar dengan istisna. Jadi karena adanya adat yang memisahkan iqrar dan istisna. Dah gitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.